Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibbati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita ketahui bersama memiliki sifat. Di antara sifat-sifatnya adalah Allah itu pemaaf. Allah itu senang dengan orang-orang yang mau bertobat kepadanya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Allah suka, Allah mencintai, sebagaimana yang Allah nyatakan sendiri, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangatlah cinta, suka, senang kepada siapa? Kepada mereka yang senantiasa selalu ketika ia berbuat dosa, dia iringi dosa tersebut dengan yang namanya taubat tanpa ada penundaan. Kemudian juga Allah sangat senang kepada orang-orang yang menyucikan diri. Yang menyucikan diri, yang membersihkan diri di sini bisa arti secara zahir, bisa juga ada arti maknawi di sini. Ya. Allah senang, suka kepada orang yang bertaubat, dan suka kepada orang yang membersihkan diri adalah membersihkan badannya, fisiknya. Allah nggak suka hamba-hamba yang jorok, yang kotor. Nah, di sisi yang lain juga bisa ditafsirkan yang menyucikan diri adalah yang menyucikan hatinya dari dosa. Jadi dua-duanya benar. Yang ingin kami sampaikan apa? Allah itu pemaaf, Allah itu maha penerima taubat. Nah, sedangkan kita hari ini yang memang bergelimang dengan dosa, mungkin tanpa hari yang kita lewati kecuali kita pasti pernah berbuat dosa. Mau dosa besar atau dosa kecil. Mata ini berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, kaki mungkin berdosa juga, tangan berdosa, hati berdosa. Nah, orang yang beriman adalah orang yang dimana nanti dia sadar bahwa dosa itu akan membawa musibah bagi dirinya, akan membawa bahaya bagi dirinya. Yang dengan itu dia nanti ia iringi setiap dosa itu dengan yang namanya istighfar, taubat. Ini semestinya harus dilakukan oleh orang kita yang beriman. Namun bagi mereka yang hatinya kering, hatinya itu keras, membatu, walaupun mereka telah melakukan dosa ya, sebesar bumi, sebanyak bumi bersama isinya, namun dia tetap hatinya itu tidak terdorong dari yang namanya taubat. Apa yang menyebabkan orang ini? Yang satu, dia bergegas untuk bertobat ketika dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa. Sedangkan yang satu lagi, dia itu menunda-nunda. Bahkan sampai kematian mendatanginya itu dia masih juga belum bertobat. Apa yang menyebabkan mereka berdua ini beda? Bedanya adalah di hati mereka. Dan ini pernah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Untuk mendeteksi ataupun sebuah indikasi bahwa hati seseorang itu masih baik, itu adalah hati yang ketika dia berbuat dosa sebesar debu, dia menganggapnya sudah sebesar gunung. Itu hati yang bersih. Ketika ia melakukan dosa, yang mana dosa itu adalah sekecil debu, namun di dalam pandangannya itu dia telah melakukan dosa sebesar gunung, membuat dia risih, tidak nyaman, menyesal semenyesal-nyesalnya, menangis, meneteskan air mata, meratapi dosanya tersebut. Padahal yang dia lakukan adalah dosa sebesar debu, tapi dia sudah menganggapnya itu sebesar gunung.
Saking seriusnya dia menganggap dosa itu bahaya. Oke, ini hatinya masih bersih. Orang yang seperti ini berarti hatinya masih hidup. Sedangkan hati yang kedua adalah hati yang keras, yang kering, hati yang mana mereka adalah hati-hati yang kotor. Hati yang bagaimana? Yaitu hati ketika dia sudah melakukan dosa sebesar gunung, dia masih memandangnya sebesar debu. Ini indikasi atau sebuah indikator bahwa hatinya itu adalah hati kotor. Dia padahal sadar, tahu yang ia lakukan adalah maksiat besar, dosa yang besar. Dia berzina misalnya, dia berjudi, dia narkoba, dia durhaka kepada ibu bapaknya, dia minum minuman khamar. Namun di saat dia melakukan hal yang seperti itu dalam keadaan nyaman-nyaman saja, dalam keadaan biasa-biasa saja hatinya, tidak membuat dia takut ketika melakukan dosa itu, maka sungguh hati orang seperti itu adalah hati yang kotor. Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, bedanya hati bersih dengan hati kotor. Bagaimana bisa diketahui? Di saat ia melakukan dosa, bagaimana reaksinya? Ketika ia melakukan dosa kecil namun reaksinya besar, ya berarti itu hatinya bersih. Dia iringi istighfar, berkali-kali dia beristighfar, dia renungi, dia teteskan air matanya di hadapan Allah disebabkan dosa yang dia lakukan tadi, berarti hatinya masih bersih. Namun sebaliknya, padahal dia sadar tadi dia telah melakukan dosa yang luar biasa besarnya mungkin, namun hatinya tetap masih merasa tentram dan nyaman-nyaman saja, sungguh hati yang seperti ini adalah hati mayat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain juga membagi hati itu menjadi tiga golongan hati manusia. Ada 3 sifat, ada 3 pembahagian dari hati manusia. Hati manusia pertama adalah hati yang qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Ya, hati yang sehat ini karena dia sehat hatinya, dia bisa menerima apapun, mengkonsumsi apapun dari kebenaran. Dan hati-hati yang sehat, dia akan menolak sesuatu yang enggak menyehatkan dari kebatilan. Begitulah fisik ini juga, kalau kita orang sehat-sehat saja, semua bisa makan kambing, nggak takut dengan daging kambing, nggak takut dia mendapatkan akan terjadi mungkin hipertensi, kayak gitu ya, nggak takut dia dengan darah tinggi, nggak takut dia makan ini makan itu dengan kolesterol mungkin, nggak takut, karena dia sehat-sehat saja badannya. Yang nggak bisa makan ini itu pasti orang yang nggak sehat itu aja indikasinya. Orang nggak sehat, pantang inilah pantang itu fisik kalau nggak ada sehat. Fisik kalau nggak sehat, imunitasnya lemah, itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, karena memang sakit. Coba kalau sehat-sehat saja, semua bisa dikonsumsi, yang penting halal, yang penting baik gitu. Begitu juga dengan hati ini, kalau itu benar, dia mudah terima, itu indikasinya. Salah satu ciri-ciri hati yang masih sehat, ketika dia mendengar tausiah agama, ketika dia mendengar nasihat kebaikan, ketika ada yang namanya datang sebuah larangan kepada dirinya, dia bereaksi dengan cepat. Kalau itu perintah, dia siap untuk melaksanakannya tanpa mikir, tanpa tapi. Ketika itu adalah larangan, dia pun siap untuk meninggalkannya. Reaktif hatinya itu, merespon terhadap hal-hal yang demikian. Berarti orang yang seperti ini hatinya adalah qalbun salim, hati yang sehat. Yang kedua, hatinya adalah qalbun marid. Qalbun marid. Apa arti qalbun marid? Hati yang sakit. Hati sakit, ya bagaikan fisik yang sakit juga. Gimana kalau fisik kita sakit? Ini nggak enak, yang itu nggak enak. Kita udah hidangkan makanan selezat-lezatnya, seenak-enaknya, sama dia juga nggak enak, karena lagi sakit. Nggak selera ini, nggak selera itu. Suka emosian. Orang sakit itu biasa gitu. Tolong ambil air sebentar, cepat gitu. Biasanya orang sakit gitu, nggak sabaran. Nah, begitu pula kondisi hati kalau sakit. Dia sulit menerima kebenaran kalau lagi sakit hatinya. Walaupun kita udah ingatkan ini ayat, ini hadis, jangan demikian, ini dosa, bahaya. Dia tetap nggak mau menghiraukannya karena hatinya sakit. Dia tolak, dia pantang ini, dia pantang itu. Malas ke pengajian, malas belajar agama, malas baca Quran. Hatinya sedang sakit. Ya, hatinya sedang sakit. Ini bahaya. Walaupun sakit memang
kemungkinan bisa sembuh, tapi juga kalau dibiarin sakit nggak diobati, itu bisa kronis dan bisa membawa bahaya dan bisa membawa kepada kematian hati. Begitulah fisik ini kalau nggak diobati, kalau kita sadar diri bahwa kita ini lagi sakit, namun kita biarin sakit kita ini, itu lama-kelamaan akan bahaya, akan lebih parah dan bisa sekali lagi menyebabkan asbab kematian bagi dirinya kalau nggak diobati. Begitu pula hati kaum muslimin. Namun alangkah sedihnya, alangkah lemahnya hati kita, alangkah lemahnya iman kita. Apa maksud kami? Banyak di antara kaum muslimin hari ini, banyak bahkan di antara kita hari ini, yang ketika fisiknya sakit, dia langsung ke dokter, dia langsung berobat, dia langsung bergegas ke apotek terdekat. Untuk apa? Untuk dia beli obat, supaya dia nanti bisa mengkonsumsi obat tersebut, supaya dia bisa sembuh. Kan seperti itu reaksi kita kalau udah sakit. Ketika anak kita sakit, langsung kita risau. Sakit gigi, sakit demam, risau terus. Orang tua risau terhadap sakit fisik anaknya, tapi jarang orang tua yang risau terhadap sakit hati anaknya itu. Padahal nanti pada hari kiamat Allah tidak menanyakan tubuhmu sehat enggak, tubuhmu kayak mana, cacat enggak. Apa maksud saya? Tubuhmu itu dalam keadaan sempurna enggak? Kalau cacat-cacat enggak boleh masuk surga, enggak kayak gitu Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajah kalian. Wala ajsamikum. Allah juga tidak mau tahu tentang bagaimana keadaan fisik kalian. Allah tidak pandang fisik kalian. Mau kalian gendut, mau kalian kurus, mau krempeng, ya, mau putih, mau kulitnya hitam, enggak peduli sama Allah yang kayak gituan. Mau wajah kalian ganteng, mau cantik, enggak ada persoalan sama Allah yang seperti itu. Yang menjadi persoalan sama Allah apa? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah perhatikan dari seorang hamba adalah hati dan amalnya. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak mereka. Walaupun mereka sibuk ngurusin harta, walaupun mereka sibuk ngurusin anak. Kenapa di sini harta dengan anak-anak dikawinkan? Kenapa di sini disebutkan dua kesibukan manusia, yaitu padahal masih banyak hal-hal yang lain yang membuat orang sibuk. Tapi di sini disebutkan apa? Harta dan anak-anak. Yang tidak lagi ada manfaatnya nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena memang manusia di dunia antara dua ini yang mereka sibukkan. Cari harta, untuk apa? Untuk anak. Kalau ada orang yang sudah cinta kepada anak, pasti nggak mungkin cinta-cinta kalau nggak kasih nafkah. Harus cari uang. Maka harta dan anak-anak selalu dikawinkan. Yang merupakan dasar kesibukan manusia pada hakikatnya. Jadi apapun profesi manusia, antara dua ini yang mereka pikirkan. Harta, anak-anak ataupun keluarga. Arti dari anak-anak inilah keluarga. Nah, apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu nanti, pada hari akhirat, hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak yang mereka kejar untuk mendapatkannya, yang mereka sangat mencintai anak-anak itu sendiri. Enggak ada manfaat lagi. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bermanfaat siapa saja yang mendatangiku sedangkan dia dalam keadaan hatinya sehat. Sehat apa? Sehat tanpa dosa. Disebabkan taubat. Bukan berarti tanpa berbuat dosa, tanpa dosa karena taubat. Itu hati sehat. Udah bersih dari toksin-toksin tubuhnya, udah dibersihkan oleh yang namanya taubat. Ini hati sakit. Betul nggak kita hari ini lebih perhatian kepada fisik kita daripada hati kita? Padahal fisik ini masuk kubur jadi tanah kan gitu. Yang kita bawa nanti hati yang bersih, bukan kulit kita yang kita bawa, enggak. Allah enggak pandang itu. Ini hati yang berapa? Hati yang kedua. Hati yang pertama apa? Hati yang pertama adalah qalbun salim, hati sehat. Hati yang kedua qalbun marid. Oke. Hati yang ketiga adalah qalbun mayyit. Qalbun mayyit. Hati yang mati. Kalau udah hati mati ya, gimana coba? Udah mati, gimana kita tausiahin orang udah hatinya mati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, enggak nyentuh lagi, enggak nyentuh.
Sedangkan orang yang beriman yang hatinya sehat tadi apa? Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Anfal? Mereka itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mendengar kalimat Allah, bergetar hati mereka. Bergetar, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Bergetar-getar hati mereka ketika dengar azan. Bergetar-getar hati mereka ketika dengar tausiah agama. Ketika diperdengarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati mayat enggak ada manfaat lagi memang. Walaupun kita ruqyah 30 juz, tetap enggak ada lagi manfaat. Ya ini. Hati mayat. Dari itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan diri kita sekarang kita sedang memiliki hati yang bagaimana sekarang? Qalbun salim kah? Nah, kalau memang kita memiliki qalbun salim, pasti itu memang sesuatu yang kita inginkan bersama ya. Qalbun salim. Namun kesehatan ini juga harus dirawat, dijaga. Biar sehat selalu. Bagaimana supaya hati ini sehat selalu? Ikut kajian agama. Aktif dalam belajar kajian seperti ini. Baca Al-Quran. Itu obat-obat hati. Itu adalah untuk merawat hati. Berteman dengan orang-orang soleh. Itu untuk merawat hati. Jangan pede dulu kalaupun kita mengatakan saat ini bahwa kita sedang memiliki hati sehat, ya alhamdulillah. Tapi ingat, hati sehat ini kalau nggak dirawat, nggak dijaga, bisa-bisa sakit. Harus dirawat. Oke. Kalau memang hati kita rasakan diri kita sekarang dalam keadaan qalbun marid, hati sakit, bagaimana berarti? Kita biarin? Enggak, bergegas untuk kita obatin. Ya itu. Datangi apoteknya apa? Ya ini, pesantren. Itu rumah sakit untuk orang-orang yang ada penyakit hatinya. Dibersihin insyaallah, ada dokter-dokter. Siapa dokter? Ustadz-ustadznya di situ ada. Dibersihin nanti. Jangan dibiarin. Jangan hanya di saat fisik kita sakit saja kita bereaksi. Aktif terus. Bergegas terus ke rumah sakit atau ke apotek terdekat untuk berobat. Jangan seperti itu saja. Berarti lebih berharga fisik kita daripada hati. Lebih berharga gigi, kepala, perut daripada hati. Coba. Ya ini hati-hati kita. Hati kita dalam keadaan sakit. Apa sakit? Malas-malas sholat, itu hati sakit. Azan dikumandangkan, malas bangun subuh, malas untuk ke masjid. Ya, ini berarti hatinya sakit. Dengar tausiah, nggak enak, nggak ingin pun. Itu hatinya sakit. Ketika ingin baca Quran, inginnya ada tapi nggak jadi, gara-gara malas. Ini juga hatinya sakit. Kayak orang mau makan enak, tapi lagi sakit jadi nggak selera lah, ditinggalinnya makanan tadi. Biasa kayak gitu orang lagi sakit. Makanya kalau memang hati kita sehat, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kita kemudian apa tugasnya? Merawat kesehatan hati ini. Kemudian kalau memang hati kita sakit, qalbun marid, maka apa yang kita lakukan? Bergegas untuk kita obati. Kalau udah qalbun marid, nah itu saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka sudah tuli, mereka sudah bisu, mereka sudah buta, ya. Mereka sudah mati hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka ada sakitnya, ada penyakitnya, dan bertambah-tambah sakit sampai parah, dan mereka nanti akan menjadi mati. Hati mereka akan menjadi mati. Nah, kemudian kami padai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud juga. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memberi semacam ilustrasi untuk supaya kita sadar diri terhadap hati, apakah hati kita ini adalah hati yang baik atau hati yang buruk. Apakah kita ini masih memiliki hati atau sudah nggak punya hati lagi? Bagaimana cara mendeteksinya? Coba kata Ibnu Mas'ud, cari hatimu itu di 3 tempat. Coba cari hatimu di 3 tempat. Pertama, carilah hatimu di saat kamu sholat malam ataupun sholat 5 waktu juga. Ada nggak hatimu hadir di saat sholat? Yang kedua, coba kamu cari hatimu di saat kamu sedang berzikir kepada Allah. Apakah zikir setelah sholat ataupun zikir kapanpun? Apakah zikir itu juga mengiringi ataupun hati ini juga mengikuti zikir kita? Atau tidak? Misalnya subhanallah, subhanallah. Ataupun subhanallah cuma di lisan, hati tidak subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita sering berzikir setelah sholat. Nah ini coba, apakah ada hadir hati kita di saat berzikir atau tidak hadir?
Coba cari hatimu di 3 tempat. Pertama apa? Cari hatimu di saat kamu sedang sholat. Apakah itu sholat 5 waktu ataupun sholat malam? Ada nggak bisa khusyuk di saat sholat maksudnya? Yang kedua apa? Coba cari hatimu di saat kamu sedang berzikir kepada Allah. Dan coba cari hatimu di saat kamu sedang membaca ayat-ayat suci Quran. Ada nggak hadir hati, kekhusyukan, tadabbur di saat kamu baca Quran? Ataupun cuma lisan saja yang bergoyang-goyang melantunkan ayat suci Quran. Hati tidak pun hadir di saat kita membaca Al-Quran. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud kemudian? Kalau kamu tidak dapati hatimu di 3 tempat ini, maka cepat-cepatlah kamu memohon kepada Allah, memperbanyak doa supaya Allah kembalikan hatimu, karena sesungguhnya kamu memang sudah enggak punya hati lagi. Karena sesungguhnya kamu memang sudah enggak punya hati lagi. Kalau di 3 tempat ini saja kita sudah enggak bisa hadirkan hati kita, bagaimana kita bisa hadirkan hati kita di warung-warung kopi? Bagaimana kita bisa hadirkan hati kita di saat di pasar? Bagaimana kita bisa hadirkan hati kita di saat kita lagi beraktivitas untuk mengejar dunia-dunia kita? Kalau di 3 tempat ini aja kita nggak bisa hadirkan hati kita. Yang semestinya itulah tempat yang memang cocok untuk kita hadirkan hati dan mudah hadirnya hati di saat itu. Di saat sholat, di kesunyian malam, kita baca Al-Fatihah, orang pada tidur. Namun juga masih belum khusyuk coba. Di saat kita membaca Quran dengan lantunan yang bagus, namun juga tidak bisa hadir hati. Kata Rasulullah apa? Bacaan mereka itu antara lisan sampai ke kerongkongan saja, enggak melewati hati. Ini hati-hati. Ini tanda-tanda kiamat apa? Ada orang baca Quran. Sedikit, namun yang sedikit dari orang yang baca Quran ini, apa sifat baca Quran mereka? Cuma antara lisan dan kerongkongan, enggak sampai ke hati, enggak turun ke hati. Ini kondisi hari ini. Ketika kita berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada enggak hadir hati di saat itu? Ataupun cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayak orang baca mantra coba. Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak tahu pun udah berapa kali itu, udah 33, udah 34 atau 32 masih enggak jelas lagi udah. Kepikir-pikir entah kemana-mana, kepikir ke sini, kepikir ke sana, kepikir ke situ, kepikir nggak kemana-mana, kepikir coba. Subhanallah, subhanallah terus tulisannya. Ya, ini berarti belum hadir hati. Nah, kalau memang di saat seperti itu juga belum bisa kita hadirkan hati, kapan hati ini bisa hadir coba? Ya, ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kita sekali lagi penting kita perhatikan hati kita ini. Karena baik hati baik yang lain. Kalau buruk hati memburuk yang lain, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwasanya pada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal darah ini ataupun daging ini bagus, maka bagus pula semuanya. Apabila buruk, maka buruk semuanya. Ala wahya qalb. Ala wahya qalb. Tidak lain yang kami maksud, kata Rasulullah, dari segumpal daging itu adalah yaitu hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita padahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.